Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ardiana, mahasiswa Peternakan UIN Siska Riau semester 5. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi dan cara budidaya pakan hijauan ternak, yaitu rumput gajah dan indigo vera. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah agrostologi yang diampu oleh Bapak Dr. Arsyadi Ali, SPT MAGR, Ibu Dewi Ananda Mukra, SPT MP, dan Ibu Putri Zulia Jati, SPT MPT. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang identifikasi rumput gajah yang meliputi taksonomi, morfologi, produktivitas, kandungan nutrisi, dan kekurangan dan kelebihan. Pertama yang akan saya bahas adalah taksonomi. Rumput gajah termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Penicetum, dan spesies Penicetum purpureum. Selanjutnya yang kedua adalah morfologi. Morfologi rumput gajah dimulai dari akar. Rumput gajah memiliki akar serabut yang tumbuh pada buku-buku dari batang yang merayap di permukaan dan dalam tanah. Akar yang merayap dan membentuk jalinan di permukaan tanah dapat menutup tanah sehingga dapat mencegah erosi. Morfologi rumput gajah yang kedua adalah batang. Rumput gajah ini memiliki batang yang mirip dengan tebu yang tumbuh mencapai 2-5 meter, memiliki batang yang bulat dan berdiameter sekitar 3 cm. Dan rumput gajah ini memiliki ruas atau buku yang jumlahnya bisa mencapai 20 buku. Morfologi rumput gajah yang ketiga adalah daun. Daun pada rumput gajah ini berbentuk runcing, panjang, tidak terlalu lebar dan besar. Dan rumput gajah ini diselimuti oleh rambut atau bulu pendek dan kaku. Selanjutnya adalah perhitungan produktivitas rumput gajah. Produktivitas rumput gajah per tahun adalah 100-120 ton per hektar per tahun pada lahan biasa dan 270 ton per hektar per tahun pada lahan yang diberi irigasi. Meliputi bahan kering sebesar 20,29%, protein kasar sebesar 6,26%, lemak kasar sebesar 2,6%, serat kasar sebesar 32,60%, abu sebesar 9,12%, dan BTN sebesar 42,82%. Rumput gajah ini memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, sehingga sering dimanfaatkan untuk penggemukan dan meningkatkan produksi susu. Selanjutnya yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan rumput gajah. Kelebihan yang pertama adalah rumput gajah memiliki produktivitas yang tinggi sebanyak 200-250 ton per hektar per tahun. Kelebihan yang kedua adalah rumput gajah ini merupakan tanaman berumur panjang. Selanjutnya kelebihan yang ketiga adalah rumput gajah ini merupakan tanaman yang tahan terhadap musim panas. Selanjutnya, kekurangan dari rumput gajah yang pertama adalah rumput gajah tidak tahan hidup di daerah intensitas hujan yang tinggi. Selanjutnya, kekurangan yang kedua adalah rumput gajah kurang maksimal pertumbuhannya di tanah yang kurang drainasenya karena akar-akarannya yang dalam. Sekian penjelasan tentang identifikasi rumput gajah. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada penjelasan cara budidaya rumput gajah. Baik, cara budidaya rumput gajah yang pertama dimulai dari pengolahan tanah. Sebelum penanaman, hal pertama yang harus dilakukan adalah pembersihan lahan atau land cleaning. Kemudian selanjutnya hal yang dilakukan adalah pembajakan tanah untuk penggemburan sekaligus membersihkan pekarangan dari gulma. Yang kedua adalah jarak tanam. Jarak tanam yang dianjurkan adalah 30 x 30 cm dengan posisi batang ditancapkan miring 30 derajat untuk mempermudah pertumbuhan akar. Selanjutnya yang ketiga adalah pemupukan. Proses pemupukan pertama bisa dilakukan ketika rumput gajah sudah berusia sekitar 2-3 minggu. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk urea dan KCl. Pemupukan selanjutnya bisa dilakukan ketika rumput gajah berumur
sekitar 2-3 minggu setelah dipanen. Selanjutnya, waktu pemanenan dan pemotongan. Rumput gajah ini dapat dipanen pada umur 40 hari atau sebelum rumput berbunga. Biasanya rumput gajah berbunga ketika umurnya lebih dari 50 hari dan mengakibatkan penurunan nilai gizi. Kemudian pada pemotongan rumput gajah dilakukan pada ruas batang terbawah dengan menyisakan batang sepanjang 5-10 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan cara budidaya Indigofera. Yang pertama, identifikasinya yaitu taksonomi, morfologi, produktivitas, kandungan nutrisi, kelebihan dan kekurangan dari Indigofera ini. Masuk pada yang pertama yaitu taksonomi. Indigofera termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, grup Fabales, famili Fabaceae, genus Indigoferae, dan spesies Indigofera sp. Selanjutnya yang kedua adalah morfologi. Morfologi Indigofera dimulai dari daun. Daun tanaman Indigofera ini tersusun berseling, umumnya bersirip ganjil dan banyak juga ditemukan dengan beranak daun 3 atau tunggal. Bentuk daun ini adalah lonjong memanjang. Daun Indigofera ini berwarna hijau muda atau hijau tua. Selanjutnya, morfologi yang kedua adalah bunga. Bunga tanaman Indigofera ini tersusun dalam bentuk tandan, yang bagian mahkotanya berbentuk kupu-kupu. Selanjutnya, morfologi yang ketiga adalah buah dan biji. Indigofera ini memiliki tipe buah polong. Dalam satu buah kira-kira berisi 1 hingga 20 bagian biji yang berbentuk bulat. Protein kasar sebesar 27,9%. Selanjutnya serat kasar sebesar 15,25%, kalsium sebesar 0,22% dan fosfor sebesar 0,18%. Indigofera ini memiliki kandungan protein yang tinggi disertai kandungan serat yang relatif rendah dan tingkat kecernaan yang tinggi. Tanaman ini digunakan untuk sumber hijauan baik pakan dasar maupun sebagai pakan suplemen sumber protein dan energi. Terlebih lagi untuk ternak dalam masa produksi tinggi atau laktasi. Selanjutnya, adapun kekurangan Indigofera ini antara lain Indigofera mengandung faktor antinutrisi seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Untuk pemberian ke ternak, ada faktor-faktor pembatas yang harus dicermati guna menghindari keracunan pada ternak itu sendiri. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Indigofera. Adapun kelebihan dari Indigofera antara lain memiliki kandungan protein yang tinggi, lalu toleran terhadap musim kering, genangan air, dan tahan terhadap salinitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara budidaya Indigofera. Yang pertama adalah persiapan lahan tanam untuk Indigofera. Lahan tanam Indigofera tidaklah sulit untuk dicari. Berikut adalah beberapa kriteria lahan tanam Indigofera yang baik. Yang pertama ada terpapar sinar matahari secara optimal. Yang kedua, tanahnya gembur. Yang ketiga, mengandung cukup unsur hara. Yang keempat adalah dekat dengan sumber air. Yang kedua ada penggemburan tanah. Penggemburan tanah bertujuan untuk memudahkan perkembangan akar dan mencegah air menggenang. Untuk menggemburkan tanah bisa dilakukan dengan cara pembajakan menggunakan cangkul atau traktor. Selanjutnya yang ketiga adalah pemberian pupuk dasar. Pemberian pupuk dasar cukup menggunakan pupuk kandang. Namun jika ingin pertumbuhannya lebih cepat, maka dapat menggunakan pupuk buatan seperti NPK, urea, dan TSP. Selanjutnya langkah yang keempat adalah persiapan bibit tanaman Indigofera. Indigofera bisa ditanam secara generatif biji maupun vegetatif cangkok. Tetapi biasanya jika Indigofera akan dimanfaatkan untuk pakan ternak, maka teknik yang akan digunakan adalah teknik pembibitan generatif biji. Karena tanaman akan lebih besar, usia tanaman lebih lama, dan akar tanaman lebih kuat. Berikut cara pembibitan tanaman Indigofera secara generatif adalah yang pertama, carilah tanaman Indigofera yang sudah besar dan berdaun lebat. Yang kedua, ambil buah yang sudah matang kering yang berwarna kehitaman. Yang ketiga, jemur buah hingga kulitnya kering dan pecah sehingga isinya akan keluar. Lalu yang keempat, siapkan plastik polybag ukuran medium untuk penyemaian.
Yang kelima, isi polybag dengan tanah gembur. Yang keenam, tanam indigo vera sedalam kurang lebih 2 cm. Selanjutnya, biarkan bijinya tumbuh. Setelah tumbuh, maka bisa dilakukan penyiraman secara rutin. Setelah indigo vera berusia 1,5 bulan, maka bibit indigo vera siap ditanam di lahan tanam. Selanjutnya, cara budidaya indigo vera yang kelima adalah penanaman pada lahan tanam. Langkah menanam indigo vera adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, gali lubang pada bedengan dengan kedalaman sekitar 15-20 cm dengan jarak tanam sekitar 30-50 cm. Yang kedua, siram bibit sebelum ditanam. Yang ketiga, keluarkan bibit dari polybag, kemudian tanam indigo vera pada lubang tanam yang sudah dibuat. Selanjutnya, tutup tanah dan segera sirami. Baik, tadi adalah langkah-langkah penanaman indigo vera pada lahan tanam. Selanjutnya, sebaiknya waktu penanaman dilakukan pada sore hari untuk mencegah tanaman layu karena terik matahari. Selanjutnya kita masuk ke penyiraman. Sebenarnya tanaman indigo vera ini termasuk tanaman yang tahan hidup meski tidak disiram. Tetapi karena tujuan dari penanaman ini adalah untuk pakan ternak, maka diusahakan agar rutin disiram untuk memacu pertumbuhan daun dan batang baru. Penyiraman ini dapat dilakukan selama 10 hari sekali atau 2 minggu sekali. Selanjutnya yang terakhir adalah pemanenan. Indigo vera ini dapat dipanen setiap 2-3 bulan sekali atau menunggu sampai daunnya lebat. Dengan cara memangkas daun dengan menyisakan batang utama dengan ketinggian sekitar 80 cm. Gajah dan indigo vera. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.